Halo Nur Amalia, tampakkan wajahmu. Ini semuanya cewek-cewek ini, yang laki-laki masih pada tidur ini ya. Oke anak sekalian, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sekarang memasuki bab yang baru ya, yaitu bab 5 ya. Bab 4 kemarin kalian sudah melaluinya dan Bapak rasa kurang baik, kurang bagus ya, nilai-nilainya ya masih banyak yang kurang ya, sepertinya belajarnya kurang rajin lagi ya. Mudah-mudahan di bab di bab 5 ini kalian bisa lebih baik. Anak sekalian, kebetulan di bab 5 ini sepertinya lebih mudah materinya dibandingkan dengan materi di bab 4 yang kemarin ya. Saat ini kita akan belajar tentang ini. Sebentar Bapak tunjukkan materinya ya. Inilah materi yang akan kita pelajari di bab 5 anak sekalian, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada dua materi, kunci ya, integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kemudian bahasanya ada kebinekaan bangsa Indonesia, lalu ada pentingnya konsep integrasi, faktor pembentuk integrasi, tantangan dalam menjalankan keutuhan NKRI, lalu peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, anak sekalian, kita materi hari ini kita membahas tentang ini. Ya. Yang A, kebinekaan bangsa Indonesia. Ada dua indikator yang perlu kalian kuasai pada hari ini, yaitu makna kebinekaan dan bentuk-bentuk kebinekaan di Indonesia. Gitu anak sekalian ya. Nah, yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah makna kebinekaan. Ya, sekarang sudah ada Iva ya. Selamat bergabung Iva. Mana ini mukanya Iva, mana ya? Oh, Sharon juga hilang. Oke, jadi anak sekalian, sebenarnya materi ini cukup ringan. Kita bicara soal Bhinneka Tunggal Ika. Ini materi kelas 7 dan kelas 8 ya. Kita di kelas 8, kalau kalian belajar PPKN di kelas 8, kalian pernah belajar tentang kebinekaan. Sikin, apa itu Bhinneka Tunggal Ika itu apa Sikin? Bhinneka Tunggal Ika. Tahu? Iva, yang sudah ada di Indonesia sekarang, apa itu Bhinneka Tunggal Ika yang kamu ketahui, Iva? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sikin pernah dengar nggak kata itu, Sikin? Oke, Sharon, kamu bisa menjelaskan yang lain nggak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa maknanya? Atau penjelasan lain dari berbeda-beda tetapi tetap satu? Oh, barangkali Nur Halimah. Coba Nur Halimah, apa yang kamu ketahui tentang Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu aja. Oke, udah nggak apa-apa. Anak sekalian. Oke, Pak. Bahasanya dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Gimana tuh? Jadi kayak pakai bahasa Sanskerta nggak sih? Lalu? Udah itu aja. Oh, udah itu aja. Oke, anak sekalian ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kalimat yang berasal dari zaman Majapahit ya, di abad ke-14.
Bunyi lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bhinneka Tunggal Ika pada saat itu dibuat berada di dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Majapahit pada saat itu pun sudah menggunakan kata Bhinneka Tunggal Ika, karena pada saat zaman Majapahit pun di Indonesia, di Majapahit waktu itu sudah terjadi keberagaman, ya, khususnya keberagaman dalam hal beragama, ya, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Nah, diharapkan ada kerukunan pada saat itu, ya, belum seperti yang sekarang. Nah, kemudian anak sekalian, setelah Indonesia merdeka, dibuatlah lambang negara Indonesia, burung Garuda, ada tameng Pancasila, lalu kemudian mencengkram pita di kakinya tuh ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ini maknanya? Yuk, nah sekarang kita pelajari. Anak sekalian, kalau kalian masih ingat di kelas 8, tidak dipungkiri bahwa Indonesia ini memang bermacam-macam, ya, beragam, plural, itu kata lainnya semua itu. Bhinneka, beragam, bermacam-macam, plural, nah, itu kata-kata persamaan. Nah, pertanyaannya sekarang, coba Halimah lagi, Nur Halimah. Menurut kamu keberagaman apa saja yang ada di Indonesia itu? Berbagai adat, berbeda adat. Adat, apalagi? Suku, apalagi? Suku. Ya, suku. Terus apa lagi? Adat, suku, apalagi? Oke, dibantu Sikin. Coba Sikin dibantu. Apalagi Sikin? Teknik, bahasa, terus budaya, ya. Agama, yes. Apalagi? Ras. Apalagi? Apalagi? Yuk. Kepercayaan, ya, agama dan kepercayaan, ya. Apalagi? Pola pikir, ya, mungkin saja. Apalagi? Ya, masih banyak lagi ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Iya. Nah, anak sekalian, ada perbedaan mata pencaharian, ada perbedaan karakter, ya. Biasanya kan ada suku-suku tertentu, ya, yang karakternya itu berbeda. Ada suku ini tuh biasanya orangnya keras, kalau ngomongnya kuat gitu ya, seperti orang marah, padahal nggak marah. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Iya. Ada juga orang-orang yang memang pemarah, ya, karena tinggalnya misalnya karena di pantai, ya. Lain dengan yang di gunung, mayoritas karena dingin, ya, orang gunung itu lembut-lembut. Nah, misalnya begitu, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk keragaman. Pada intinya, anak sekalian, bentuk keragaman itu di Indonesia digolongkan menjadi 4 besar, ya, menjadi 4 besar. Apa itu? Biasanya disebut SARA. S-A-R-A. S yang pertama suku, A yang pertama agama, R ras, ya, dan A yang terakhir antar golongan. Ada pertanyaan tentang 4 itu? Mana yang nggak paham? Paham semua? Oke. Tentang suku yang pertama, di Indonesia anak sekalian, menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa suku bangsa di Indonesia itu tahun 2020 mencapai 1.300 lebih. 1.300 suku bangsa. Wih, bayangkan itu, banyaknya, luar biasa kan? Ya. Padahal di tahun 2010, kalau kalian kelas 8 dulu, dikatakan 1.128.
Sekarang di tahun 2020 sudah menjadi 1.300 lebih suku bangsa. Nah, yang kedua agama. Di Indonesia anak sekalian, agama yang diakui memang hanya 6. Ya, hanya 6. Yaitu kalau kita urutkan Hindu, Buddha, apalagi? Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Ada 6. Ini adalah agama yang diakui, ya, agama yang diakui. Sebenarnya di Indonesia agama itu banyak, ya, ada agama Yahudi, ya, ada Shinto, agama dari Jepang, ya, dan agama-agama yang lain yang dibawa oleh orang-orang asing, ya, yang berada di Indonesia. Apakah mereka diakui oleh negara? Secara hukum memang tidak diakui, tapi negara menjamin kebebasan seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan agama menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 6 yang diakui, tapi semua agama di Indonesia dijamin, ya, kalau mereka menjalankan ajaran agamanya tidak masalah. Contohnya teman kalian di SMP ada juga yang agamanya Sing, ya, ada yang agamanya Sing. Banyak di Indonesia, tetapi tidak diakui secara resmi. Nah, gitu. Lalu kemudian berbeda yang ketiga adalah ras. Ya, suku, agama, ya, ras. Di Indonesia anak sekalian, ras ada macam-macam. Ya, ada Mongoloid. Mongoloid itu yang cirinya sipit, ya, keturunan Tionghoa, ada yang keturunan Korea, ya. Lalu kemudian ada orang Jepang, ya, keturunan Jepang yang sipit-sipit, rambutnya lurus, ya, kulitnya kuning keputihan. Nah, itu. Ada juga Melayu. Ya, ada Melayu. Nah, seperti banyak bertempat tinggal di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, Bali. Nah, itu kebanyakan Melayu. Ada Kaukasoid, ya, ada Kaukasoid yang berkulit putih. Ada yang mengatakan juga Asiatik, ya, misalnya Arab, India, ya. Lalu kemudian Arab, India, dan Asia yang lain yang berada di Indonesia. Nah, kalau yang di Papua, di Maluku, apa namanya sukunya? Rasnya? Ada yang tahu nggak? Melanesoid, ya. Iya. Apalagi? Oke. Untuk yang di Maluku dan Papua, nah, nanti menjadi tugas kalian, apa namanya dan tunjukkan fotonya. Ya, nanti akan Bapak kasih Google Form-nya, apa namanya, lalu kemudian kalian kirim foto, ya, di-upload, ya. Oke. Nah, anak sekalian, lalu yang terakhir ada kalau Sarah tadi berarti yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Di Indonesia anak sekalian ada antar golongan keberagamannya. Apa ini golongan apa? Nah, misalnya ada golongan kaya, miskin, ya, golongan berpendidikan tinggi, ya, golongan berpendidikan rendah, atau ada tingkat sosial yang tinggi, ada golongan pejabat, ya, ada rakyat biasa, dan lain sebagainya. Dan ini anak sekalian, perbedaan-perbedaan ini harus kita pandang sebagai sebuah kekayaan, sebagai sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia. Kalau kita belajar dari filosofinya Sapulidi, ya, macamnya suku, macamnya agama, macamnya etnis, macamnya golongan di Indonesia itu kita ibaratkan sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu kita gunakan menyapu, ya, kamarnya Sikin yang kecil itu aja nggak akan pernah bersih.
Ya, sapu lidi untuk nyapu kan nggak pernah bersih itu ya. Tapi kalau sapu lidi itu ratusan, kita ikat menjadi satu, ya, kotoran apapun akan bisa kita bersihkan. Begitu juga kalau Indonesia. Kalau Indonesia ini bersatu dengan perbedaan suku yang sekian banyak, agama yang bermacam-macam, etnis yang bermacam-macam, lalu kemudian bersatu padu dalam satu kekuatan, maka akan menimbulkan kekuatan yang dahsyat. Dan ini menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa. Kekayaan apanya? Budayanya. Ya. Masing-masing suku kan punya budaya, punya adat istiadat. Mulai dari pakaiannya, mulai dari misalnya ada acara 7 bulanan, ada acara kematian, ada acara apalagi ya, khitanan. Masing-masing daerah, masing-masing suku punya cara tersendiri. Nah, ini kekuatan. Nah, kekuatan yang seperti ini juga bisa kita jadikan kekuatan ekonomi. Misalnya kalau di Bali, anak sekalian, Bali itu kenapa begitu disukai oleh masyarakat internasional? Kalau pantai saja itu di mana-mana ada. Tapi kenapa Bali selalu menjadi destinasi wisata yang baik? Karena ada perpaduan antara kekayaan alam, keindahan alam, dan budaya. Budaya Bali itu dipelihara dengan baik, keunikannya. Maka banyak orang-orang asing yang datang ke Bali. Tidak hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi juga adat istiadatnya, kulinernya, ya, makanannya, keramahan orangnya, ya. Nah, ini yang orang luar negeri suka sekali dengan Bali khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Tentu di tempat-tempat lain pun sama demikian. Nah, jadi keberagaman ini harus kita kelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan. Tetapi kalau keberagaman ini kita biarkan, ya, tidak dikelola dengan baik, maka akan melahirkan ancaman yang sangat dahsyat. Namanya konflik, ya, konflik, pertentangan, pertikaian yang berujung kepada disintegrasi, perpecahan, bercerai-berai, ya, memisahkan diri satu dengan yang lain, konflik. Nah, anak sekalian, sering kita mendengar ada konflik antar suku, ya, di Kalimantan pernah, atau yang kecil-kecil yang sekarang ini ramai itu di YouTube tuh, ya, adalah antara satu suku dengan suku yang lain. Ada yang tahu nggak itu? Saling mengancam, ya, antar suku di YouTube sedang ramai sekarang, terutama yang ada di Malaysia. Para tenaga kerja Indonesia yang di Malaysia itu YouTube-nya sedang ramai antar suku. Ya, ada pembakaran bendera merah putih itu di Malaysia. Nah, ini kalau kita biarkan akan menjadi konflik horizontal antar masyarakat. Satu masyarakat Indonesia dari satu suku dengan masyarakat Indonesia yang lain dari suku yang lain. Oh, ini berbahaya. Padahal kalau seandainya bersatu kan menjadi satu kekuatan. Seperti yang kalian lakukan di kelas. Dulu waktu masih belajar di kelas, di sekolah, kalian kan rukun, ya. Iva yang dari Aceh, ya, kemudian Sharon yang dari mana Sharon, ya? Sharon asalnya dari mana? Jawa, Pak. Jawa, tapi nggak bisa bahasa Jawa. Nur Halimah dari mana, Nur Halimah? Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur di Surabaya, Lamongan. Bojonegoro, Pak. Wih, Bojonegoro, ya, sebelah Tuban, Lamongan, ya. Iso basa Jawa? Iso, Pak, sithik-sithik. Ya, alhamdulillah lumayan. Sikin dari mana Sikinnya? Padang Sikin. Batam, Pak. Batam, Riau. Bahasa Kepulauan Riau. Iya, berarti bahasanya Melayu Sikin, ya. Nah, itu dulu waktu kalian di kelas itu kan rukun. Ya. Kalau ada
kalau ada apa pertandingan, kalian kompak, bersatu, ya. Tidak perlu saling mengejek. Satu teman yang ada mau pulang nggak punya ongkos untuk naik kereta api, dikasih. Ada yang nggak bisa jajan, ya, lupa bawa bekal, dikasih rame-rame. Bahkan ada yang sengaja memang nggak bawa bekal, sehingga bisa satu sendok, nggak pakai makan, nggak pakai jajan, dan kalian nggak marah. Ya, sekarang tinggal kenangan ya. Mudah-mudahan nggak lama lagi kita bisa kumpul lagi di sekolah. Nah, anak sekalian, jadi keragaman kalau kita kelola akan menjadi sebuah kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita yang beraneka ragam ini, dari Sabang sampai Merauke, yang mendiami 17.400 pulau, yang beragam sukunya 1.300 suku bangsa, tentu adat istiadatnya jauh lebih banyak lagi, ya. Terus apa lagi ya? Agamanya juga bermacam-macam, tetapi kita tetap rukun. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Bapak hanya mengantarkan saja untuk memanggil kalian untuk bersemangat sekolah, memakai seragam sekolah. Walaupun Bapak nggak tahu tuh bawahannya pakai jarit atau pakai sarung, Bapak nggak tahu. Yang penting kamu atasnya sudah pakai pakaian sekolah. Ya, seperti sekolah gitu ya, daripada enggak sama sekali. Ya Sikin ya. Sikin aja kedinginan itu di rumah pakai jaket. Sehat Sikin? Rumahmu dingin banget ya sampai pakai jaket ya? Outer itu Pak. Nggak tahu nih Nur Amalia ini kemana, ini hanya masang fotonya saja. Oke anak sekalian, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Lanjutkan belajarnya materi yang sudah Bapak tunjukkan tadi. Di situ ada video, ada PowerPoint, ada PDF. Baca selengkapnya. Bapak hanya mengantarkan saja. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat terus ya. Kalaupun keluar jaga 3M ya. Jaga jarak, cuci tangan. Terus apa lagi? Satu lagi? Menjaga jarak, mencuci tangan. Terus? Masker. Iya, memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.